Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah Bapak Hidayat beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Asia, Ibu Hajah Umi Farika, iya Bu, betul ya Bu ya? Ya, dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim di masa transisi. Ini masa transisi, pandemi menuju endemi. Pandemi belum selesai, tapi insya Allah terkendali. Jadi silahkan ibu pakai masker, silahkan yang lepas, tidak ada masalah. Yang penting kita aman. Yang penting kita aman, ya. Aman itu dalam arti disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, tambah vitamin D, banyak doa, dan banyak sedekahnya, ya. Insya Allah aman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini temanya adalah kita ngaji sehat bahagia, ya. Bahagia semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Nggak stres ya. Nah, ada orang yang stres itu dampak dari pandemi, wajar ya. Apa Pak Dokter waktu pandemi juga stres saya? Karena saya masuk terus ya, nggak pernah nggak masuk di kantor, nggak work from home, nggak pernah. Saya masuk terus karena saya di bagian penyakit-penyakit yang memang tidak bisa ditunda, ya. Makanya staf saya juga 50% terpapar dan lain sebagainya, ya. Dan juga banyak sahabat-sahabat kita yang pandemi itu sudah dipanggil dahulu sama Allah, ya. Ada yang profesor, kompresor, provokator, semua amblas semuanya, ya. Saya masih dieman sama Allah ini, alhamdulillah ya Bu ya. Nggak usah stres ya Bu ya. Sudah tahu cirinya stres ya Bu ya. Orang yang stres biasanya kalau dijak omong rodok gak nyantol, rodok gak nyaut, rodok telat lah. Itu kan cara ciri-ciri orang yang stres, ya. Tapi ada juga orang stres itu biasanya tidak diajak ngomong tapi ngomong terus, itu stres itu ya. Jadi kita tengah-tengah saja, insya Allah tidak stres. Kok pakai masker kenapa Pak Agus? Itu salah satu jeweran dari Allah bahwa ojo kakean ngomong, ya. Ojo kakean ngomong dan ojo mana ya. Nah, kita harus direm ya. Sekarang harus memperbanyak istighfar ya, zikir, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Pandemi ini untuk introspeksi diri ya, untuk introspeksi. Wis ndak usah nyalahno sapa-sapa, ndak usah nyalahno sapa-sapa. Ayo sing damai, sing rukun. Ini kan nyawa-nyawa pilihan, ini masih dicintai sama Allah semuanya, ya. Orang sing ngeyelan, sing ngotot-ngotot dulu, gak ono virusnya, wis mati ya, wis mati. Kok sing sombong-sombong wis mati kabeh ya, karena imunnya turun. Ojo sombong sama Allah ya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, gak usah mentang-mentang ya. Kita yang penting sing apik ambil Allah, bukan hanya deket, nah iso dicintai Allah. Lah Allah itu mencintai kalau kita saling mencintai sesama, ya. Makanya jangan sampai musuhan, jangan sampai tidak cocok. Kalau pengen bahagia itu cocokkan kita dengan orang lain, ya. Jangan orang lain mencocokkan dengan kita, ya. Makanya orang yang ngeyelan itu biasanya cepet mati, ya. Kaiso, mati, ya, mati duluan karena kortisolnya meningkat terus. Sing apik ya kaya ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Masjid Gunung Sari itu ngomongin selalu positif. Orang pengajian, yes, oke, mendukung. Seperti Pak Hidayat tadi ikut noto-noto, kloso ini ya, positif, ya. Orang yang bermasalah biasanya omongannya negatif,
gak iso, angel, repot, sulit, males, ruwet. Itu orang-orang yang bermasalah, ya. Dan orang yang bermasalah itu kalau pengajian mesti sikile selonjor, ya. Orang itu biasanya masih pendendam, ya. Orang itu mangkelan. Pokoknya ada proses di tulang, orang itu mesti banyak musuhnya, ya. Hati selonjor ini, ya. Ya. Ibu tahu ya, tak kasih tahu. Pak Agus, aku ben tahu aku ini apik tanda. Orang itu yang penting kan introspeksi diri. Orang yang hebat adalah yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Orang yang bermasalah itu mengeluh, suka ngerasani orang lain, suka menyalahkan orang lain, itu orang bermasalah. Kalau panjenengan dikritik kok ngene-ngene, matur nuwun, terima kasih, insya Allah aku berubah. Ojo kaiso, duduk aku. Iku lho. Nah, ini orang ini bermasalah. Orang yang hebat di hadapan Allah, betul saya kurang sesuatu, tapi aku terima kasih dikasih masukan. Aku harus berubah menjadi lebih baik. Kepada Allah lebih takut, lebih nek bisa dicintai sama Allah. Aku kepada semua tidak ada musuh sama sekali. Aku cocok sama semua orang. Aku ingin bahagia. Membahagiakan kan sweetness, bahagiakan orang lain. Makanya ngalah, sabar, memaafkan, itu akhlak yang mulia. Persis seperti ibu-ibu ini. Ini wajah-wajah surgawi. Mas yo mulutnya ditutup, tapi wajahnya tetap auranya muncul. Kenapa? Hatinya bersih, suka senyum, memaafkan. Terus pun dibuka bare, alhamdulillah. Bibirnya itu loh selalu lebar. Ono salah didik, Bu aku nyunapura ya mohon maaf. Sama-sama nggak apa-apa. Orangnya bibirnya lebar. Makanya yang pakai masker itu tolong di dalam itu latihan agar bibirnya lebar. Wah ditutup ngene sok metu barang dibuka tambah medeni. Itu aku ditutup terus. Cek nutup itu bukan siapa-siapa, pangeran Allah. Meskipun pakai tangannya panjenengan, lah tangan ini yang gerakkan kan Allah. Pasang ben gak kakek ngomong awakmu itu kabeh dipangan. Ote-ote, gedang goreng, pecel, lombok. Makanya orang yang gemuk itu biasanya orang itu apa? Ngemil, wabah dikemil. Dicipi. Makanya banyak penyakit itu di mana? Di perut. Nah semua dimakan. Genteng dimakan, semen dimakan, cor-coran dimakan. Makan itu yang baik, yang halal, yang thayyib, yang bagus. Ojo dilarang-larang. Ibu mangane kabeh, bapake dikeki kolup terus. Sampai lemes bapake. Bapake lemes ngene. Wis nak nyekel sate ditamplek, njupuk kikil diseneni, ya. Coba ya, bahagia. Ibu ini pengen sehat apa bahagia apa enggak? Bahagiakan suaminya, ojo kakean ngatur. Suami perlu gizi, dikai sawi, terus apa? Godhong telo, lemes, digetaki pisan langsung mati. Ayo nanti minta maaf, kasih sate, kasih duren, ndak ada masalah, bahagia. Wong bapak-bapak ini loh makannya yang nggak banyak, tapi hatinya bahagia, seneng. Dhisik golek duit, saiki sok menikmati. Ingat, ibu harus selalu diingatin, kalau ada istri yang glowing, pasti ada suami yang gulung kuping. Mbok dihargai. Nomor satu di keluarga itu ya.
Di keluarga itu nek sepengin aman, istri gak cerewet, suami gak egois, betul enggak? Putra putri nurut, betul enggak? Itulah namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Ini peringatan dari Allah. Pandemi itu betul. Sebelum pandemi itu loh saya lihat orang-orang, wes ibu lihat sendiri pengalaman, masuk pengajian di kantor barang sebelum pandemi. Alah, naruh parkir sepeda motor, seret, gak langsung masuk, ngambil tas, buka koco cilik. Ada ibu-ibu ya. Wajahnya lo putih, gulune wireng, lali deh. Nek ini sampai sini, mestinya kan sini juga. Iki kene tok, jadi kene ireng. Terus habis gitu ndak masuk, ngambil HP terus, baru masuk endel. Lah sama suami di rumah itu loh, daster sing 3 wulan gak tahu diumbah, kene bedak, suwek, benihnya hilang ya. Benih itu mek 2 tok, atas sama bawah. Jadi kene rapet udele ketok. Terus ya di dalamnya itu kalau dibuka di sini tensoplas, geliga, terus apa koyo, kabeh. Wes ini keringet campur lengo, campur apa? Ojo dibolak-balik. Sekarang harus seimbang. Di masjid juga seperti ini, di rumah juga harus seperti ini. Jadi harus ibu punya seragam 2. Nek di kantor nek di masjid pengajian seperti ini, di rumah juga harus punya serpannya yang bagus. Setuju? Jadi suami ini enom terus, awet terus. Ibu ini loh cantik, suami ini rambutnya putih, melakukan alon. Ini stres ini ya. Pokoknya kalau ada suami melakukan alon, itu mesti bojone kereng, pasti. Soalnya kena tekanan terus, jadi saya otaknya cemet melakukan ini. Tapi bapak-bapak yang di sini itu saya lihat ibu-ibunya mesti ibu-ibu yang solehah kabeh. Saya lihat bapaknya bolak-balik melakukan ini, masih tuwek ngene ya. Berarti ibu mensupport. Berarti betul-betul bapak ini bahagia, ibu-ibunya yang bahagia juga. Betul nggih? Itu ditandakan dengan fisiknya bagus, suara jantungnya bagus ya. Suara jantung yang bagus itu istiqomah. Ada ibu-ibu tak tempel notek. Ini biasanya masih punya tanggungan Tupperware. Sing guyu ini berarti masih betul. Pokok orang yang tertawa itu berarti dia melakukan izin-izin gitu. Ya. Pak. Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Kalau orang masalah di perut itu biasanya campur-campur yang masuk. Ya campur rujak, campur gado-gado, abeh. Makanya orang gemuk itu biasanya dia itu punya sifat emanan. Jadi mangannya anak gak entek eman itu bapak itu. Koncone itu durung mangan ae ngomong awakmu agak doyan sih, itu mesti eman bisa. Ya. Dan orang yang gemuk ini biasanya mesti di saknya ada tas kresek. Baik Bu saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu di masa pandemi menuju endemi. Virusnya ndak hilang. Silahkan yang pakai masker. Masker ini bukan untuk COVID tok. TBC masih banyak. Virus lain masih banyak. Loh apa wong-wong ini kan dia berbahaya. Ada yang nggak sikatan 1 tahun, 3 bulan. Itu apa bunuh. Pak Hidayat di sini ada semprotan minyak wanginya, ada ya.
lumayan rodok ngimbangi. Kadang-kadang lali gak atik ono rondo ya, odorono kelek barang ini ya. Ibu kan mesti ndak lupa seperti itu. Kalau bapak-bapak itu loh pakai gak minyak atik minyak wangi, pambune kecut dirasani, bapak ngisi-ngisini aku ngambuk kecut. Lah nek atik minyak wangi dicurigai. Atik minyak wangi mesti duwe, mesti duwe. Mangane mbek aku rada ado. Jadi repot bapak-bapak ini. Jadi korban penderitaan. Makanya ingat-ingat, kalau ada bapak-bapak tok di kantor, ini bapak-bapaknya ada yang masih aktif di kantor. Kalau ada bapak-bapak di kantor dia marah-marah, itu berarti di rumah dia takut sama istrinya. Itu cirinya orang melampiaskan kepada karyawannya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, itu berarti hidupnya tertekan dia. Jadi harus apa sih kalau pengen bahagia itu bahagiakan orang lain, senengken. Makanya ojo egois ojo merasa dirinya paling bener, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Bunuh diri, sakit, penyakitnya numpuk. Banyak yang numpuk gitu karena dirinya sendiri, egonya tinggi. Coba turunkan, kita coba mendengarkan. Kan Allah menciptakan telinga dua, mulut satu. Banyak Allah mendengarkan. Good communication is good listener. Sekarang mulutnya tutup pisan. Wis sekarang mendengarkan tok sekarang. Terus pujian. Anak ini, bunda, aku gini. Bunda setuju. Api idemu. Bunda berdoa ya. Mudah-mudahan kamu lulus ujian. Mudah-mudahan kamu tercapai cita-citamu. Itu yang bagus. Ada, bunda aku gini, ngerti. Bunda ngerti, bunda paham. Jamaah masjid, paham, ngerti. Anaknya besok tanya datang pulang sekolah, Sret, kamu ndak ada cerita nak? Enggak, bunda sudah paham, sudah ngerti. Kapok kon tiga. Ya. Siapapun itu, apapun jabatannya orang itu, selama kata-katanya, ucapannya bagus, terima saja. Kita ini loh tidak tahu kekurangan kita. Tidak tahu kekurangan kita. Makanya kalau ada orang yang mengkritik, ojo sensi, ojo alergi kritik. Kritikan dari Allah itu sudah pelajaran kita 2,5 tahun. Saya itu 2,5 tahun, mohon maaf, seperti kecoa. Saya masuk terus, masker rangkep 4 pakai gini. Jadi pulang kantor gitu tidak boleh masuk rumah dulu. Anak sama istri sudah bawa semprotan, disemproti muter. Persis kecoa. Dong, virus tok saya. Staf saya terpapar juga banyak. Nanti muternya nih, terus tidak boleh masuk. Baju dilepas, harus masuk cucian. Saya harus keramas dulu, baru boleh bertemu dengan keluarga. Itu saya terima dengan ikhlas demi untuk keselamatan saya dan kesehatan keluarga saya. Banyak orang yang kena keluarganya gara-gara tertular, anaknya keluar terus bawa virus. Pembantunya pulang dari daerah bawa virus, kena semua satu keluarga. Betul? Ibu mungkin pengalaman. Ada yang pernah terpapar, sekarang ini masih diberikan kesehatan, bisa di sini. Itu nyawa kedua. Makanya harus jangan diulangi lagi. Kita harus semangat, lebih sehat lagi, lebih baik lagi. Kepada suami, kepada anak-anak, kepada menantu. Ada kemarin ibu-ibu sakit gara-gara mangkel sama cucunya. Sampai tulangnya menyempit, nangis terus menyempit. Terus kata dokternya apa? Ibu harus operasi, 77 tahun operasi karena tulang sininya menyempit. Terus ke tempat saya, Bu, ibu ada sesuatu yang tidak enak dengan siapa? Jujur dengan saya. Anaknya bagus, yang nganterkan mantunya. Dengan cucu saya Pak Agus. Cucu saya sekolah S2 tapi tidak nurut dengan saya. Bu, cucunya ibu itu miliknya Allah. Ibu justru dengan cucu, dengan anak justru bahagia. Kenapa malah sakit?
karena egonya ibu. Ibu tidak melibatkan Allah yang punya, tidak izin sama Allah yang punya. Apapun yang ibu inginkan, lewatkan sama Allah. Ya Allah, berilah hidayah anak saya, cucu saya, mantu saya, bukakan hatinya agar mau nurut dengan orang tuanya. Allah metik gini tok, ikut deh. Allah yang punya kuasa, bukan panjenengan. Panjenengan dititipi. Mana aja overprotected. Anak mau gerak jangan, mau gerak jangan. Jadi anaknya lolo ibu bingung dari dirinya sendiri. Biarkan Allah jaga. Makanya dekatlah sama Allah, backingnya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua persoalanmu dunia, sebesar dunia ini, kembali kepada Allah. Mohon pertolonganmu ya Allah. Takwa lagi kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ojo mengandalkan pikirannya. Profesor, doktor, BKI, AKMS, BKKBN, RT, RW, kabeh dipegang, tambah blunder deh. Begitu, ya Allah tolong saya ya Allah, astagfirullahaladzim, diampuni sama Allah, ditolong sama Allah. Kalau ada sesuatu alhamdulillah, ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur, tambah nikmatmu, selmu akan menjadi baik semuanya. Bersyukur itu ucapkan bil lisan, bil qalbi, bil arkan, bin amwal. Terus pun dibu, alhamdulillah. Dengkule terus pun di, alhamdulillah, tambah abuh. Dodone panjenengan ya apa? Alhamdulillah, tambah sesek. Makanya saudara, kita ini hidup sudah ada warning. Nek badan gak enak istirahat toh. Nek duwi entek sedekah ben ditambah. Apa yang sulit? Ya sirlu wala tu'asilu, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Tidak ada Pak orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Makanya pusing, perut sakit, itu dari dirinya sendiri. Cepat introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, lakukan perubahan yang baik, remodeling lagi. Makanya panjenengan memaafkan, menolong orang, sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Orang yang bermasalah itu biasanya ada 5 kriterianya. 1, orang itu memaksakan kehendaknya, ngeyelan, ngototan, dhek sing paling bener, paling pinter. Orang itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang bermasalah itu biasanya orang itu nek makan mesti delik-delik sendirian, nggak pernah ngejak koncone belas, pawelite setengah mati. Mangan sate yo, golek warung sing sepi dhewean. Ini orang bermasalah. Tidak ada sosial intelijennya belas. Tidak peduli dengan tetangganya, tukang becak yang ada di depannya, tukang tembel ban yang belum makan 1 hari dan lain sebagainya. Dia tidak mikirkan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketiga, orang yang bermasalah itu biasanya nek disuruh urunan wakeh alasannya dan bulet ae. Wes banyak orang yang rumahnya 2, mobilnya 2, nyemplungi masjid mak kelitik. Itu sama dengan ngenyek malaikat. Jamburek kelitik dalam mlebu surga dibengae. Ada enggak Bu tambah kaya tambah pelit? Ada enggak tambah pinter tambah sombong? Panjenengan pengen cantik, pengen bagus, bersihkan hatinya. Seringlah berwudu, seringlah menolong orang lain. Cemerlang, ya persis seperti jamaah Gunung Sari Indah. Wajahnya, auranya itu muncul kabeh. Ono sing bedake sak senti, ono setengah senti. Ya, ojo pengen sehat, diet karbo, diet keton,
hatinya masih kotor, masih sirik dengan orang lain, masih dengki, masih jahat sama suaminya, masih mangkel sama mantunya, masih tidak adil dengan anaknya. Kemarin ada bapak-bapak pasang ring jantung gara-gara apa? Mangkel sama mantunya. Lah mantu dulu itu zaman saya ada pendidikan budi pekerti, ngaji saben hari. Nek ketemu orang tua itu orang tuamu, mertuamu, orang yang lebih tua itu juga orang tuamu. Jadi sama orang tua mesti jalannya begini. Zaman dulu. Sekarang anak mantu ndak ada yang gitu ini. Lah bapaknya ini kan mantan pejabat. Mudah-mudahan mantuku, anakku mendapat hidayah dari Allah, menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang semangat gitu. Mangkel ambek putune, cemetin, tulangnya itu nyepit gini. Bu, maafkan ya Bu ya, cucunya ya Bu ya, gitu Pak Agus. Iya Pak Agus, nek pengen manut sama panjenengan nyuno lewat Allah sing punya, izino ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Gitu Pak Agus. Matur nuwun ya Pak Agus ya. Langsung keluani hilang enak. Remodeling. Kemarin ada kanker, sekarang itu stadium 3, 4. Wongnya saya seger. Coba bayangkan. Mana ada ibu-ibu tahu-tahu lumpuh, tangan kanan, tangannya sama kakinya tidak bisa bergerak. Dokter meriksa kabeh, ternyata patah tulang belakangnya sini. Gak sanggup, kayak Pak Agus, paliatif. Siap menolong. Makanya orang kayak gini, ini orang males. Jangan tangan di belakang. Yang begini, rezekinya tertutup. Yang bagus bagaimana Pak Agus? Begini. Ingin menolong, loh, aku kan dikasih sehat ini kan triliunan dari Allah ini. Ada ibu-ibu yang pengen sakit, coba ngacung yang pengen masuk ICU, ayo seminggu 7 hari, wes 3 hari, enak, diinfus, transfusi barang, enak wes pokoknya, ayo ngacung. Gak ada ya yang mau ya. Makanya kita sehat ini alhamdulillah sehat gitu loh ya. Jadi ibu ini lumpuh karena tulang belakangnya patah. Diberikan saya lah, saya tugasnya kan seperti itu, paliatif. Saya ngerti tulang belakang patah berarti kemungkinan ada penyebabnya kanker apa? Payudara. Kalau bapak-bapak tulangnya patah, kalau kanker kira-kira apa? Prostat. Saya tanya, Bu, Ibu ada benjolan di payudaranya? Ada Pak Agus. Lah bapaknya kok enggak tahu? Takut Pak Agus nanti kalau operasi, kalau kemo, kalau gini takut. Dia tertekan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, sehingga kondisinya menurun, kankernya tambah menyebar. Lah Ibu bagaimana kalau sama bapak tiap malam? Bapak ya nyekel gak oleh, ojo iki ya. Ojo iki. Ya. Cok iki ya. Iya. Cok iki. Iki. Ditutup-tutupi. Gak jujur, gak terbuka sama suaminya. Coba ibu ikhlasnya ya PNKB ya, gak masalah. Gak mungkin ada sakit, wong bahagia. Toh bukan hanya bahagia, sehat. Allah memuji. Aduh, kamu melayani suami dengan ikhlas, dengan segalanya, tak tambahi kesehatanmu, saya tambahi kebahagiaanmu, saya hilangkan penyakitmu, karena aku ridho kalau suamimu ridho. Makanya kalau ibu pengen sehat, pengen bahagia, sering tangannya bapaknya itu dipegang, dicium. Nanti pulang ya tanganmu dia masih mambu gemuk, mambu opo, mambu misalkan baru ngersii burung, mambu teleke manuk, dia cepetannya ini barokah ya. Lah sekarang itu loh malah lambene sing dikuruas. Bunda ngene lho Bunda, ngaji yo ngaji, tapi ilingo putumu kan yo golek isi. Video call opo?
eyang masih pengajian di Masjid Gunung Sari, nanti ya ketemu ya jam 10-an ya. Ngono, sakno anakmu putumu goleki terus. Kan cucu itu kan yo mesti nangkok nembae. Kan gitu, ya toh? Video call bisa. Lah bapak kan bagus kan ras iya yo. Aku gak oleh enake dhewe, aku ya butuh spiritual, tapi aku iso ngomong nang putuku ngene. Tambah bapake sing diseneni, gak usah melok-melok ya. Iki urusane ibu-ibu Aisyah, pengajian. Sampeyan melok-melok tak krungu lambene. Ayo. Gak melok ngaji, protes ae. Nah, sing bojone ngangkat ngono berarti itu melakukan gitu. Ya. Lah ini kan masukan yang bagus. Iya ya. Sik aku tak metu dulu. Ayo. Telepon putuku. Cucuku, sebentar lagi nanti jam 10-11an eyang sudah pulang. Win-win solution. Jujur, siapa yang masih egois, masih menang-menangan, merasa dirinya benar, orang itu ciri ini mesti melakune alon. Kalau ada ibu-ibu melakune alon terus ngendek, ini ki otake cemet. Lah kabeh diurus, putu diurus, pengajian diurus, PKK diurus, stunting diurus, stunting dhewe. Cemet. Jadi ono PKK goleki ibu mau data yang stunting. Oh sudah tidak punya anak, ini ibunya stunting, ini cemet. Kakean pikiran ini bisa dapat gizi. Bu, kita jaga imun ya, imunnya harus tetap baik ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa diizini sama Allah, diberikan panjang umur, bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Setuju ya? Bu, pandemi ini sudah punya sertifikat 1 loh ya, dari Allah, 2,5 tahun. Ini dari Allah, ini langsung. Tambahi Ramadan nanti 1 bulan, 2 sertifikat. Ke depan kita harus makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin barokah hidupnya. Dan saya doakan jamaah Gunung Sari Indah bisa umroh dan haji, Pak. Ojo mikiri rantang, rasku kerantang umroh haji. Pak Bu nyicil omah durung selesai, tambahi sedekahnya. Nah nyemplungi ojo klitak-klitik sini ya. Aja hitung-hitungan tak sama Allah ini. Wong Allah ndak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku ndak akan mampu. Triliunan ini panjenengan ganti lutut ini 150 juta, 2 lutut 300 juta. Maka ojo gaya-gaya. Sing bersyukur. Ada ibu-ibu duwe akeh. Kurangilah lihat WA itu, lihat TV itu. Kemarin ada, irung wis apik lho dioperasi tambah bengkong. Sajane nyedote kan enak. Subhanallah, alhamdulillah. Lah iki menceng rene malingan. Ada ini persoalan. Ibu-ibu ya gitu. WA saya, Pak Agus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Alis itu dikerik. Nah ini kan miliknya Allah untuk nahan air supaya tidak masuk mata, dihilang. Jadi dia naik musim hujan ini melaku maling ini. Nah ya apa airnya netes terus, ndak ada bentengnya. Ayo Bu, apa yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri. Kita baca hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Remodeling. Jantung menjadi normal lagi. Ada yang kadang-kadang berdek jantungnya. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang jantungnya gak enak. Pikiran, kelelahan. Biasanya tanggal 20 ke atas. Mulai tagihan datang itu jantung terasa gak enak. Ya tak? Nek bapak-bapak itu biasanya pandemi ini jantung menjadi bradikardi, derdek, alon-alon. Makanya tolong mulai sekarang kalau manggil suami ojo banter. Lo jantungnya si alon, derdek, dipanggil, ya kaget, cret, langsung mati. Termasuk supir saya pribadi itu serangan jantung, paling banyak serangan jantung. Makanya boleh ditambahi kalau ada jantung yang
kurang baik kontraksinya boleh ditambahi kopi. Kopi itu menambah kontraksi jantung. Kalau ada jantung yang tidak enak, bagaimana Pak Agus? Langkah yang pertama yang aman adalah batukkan, karena batuk itu oksigennya banyak masuk. Kedua, batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung menjadi bergetak lebih bagus. Makanya kalau dirasani orang tidak usah sensi, watuk ae. Sampean sehat, wonge ben kroso, ojo suka ngrasani. Betul? Gitu loh, ada mekanisme. Makanya nek nggak pengen dirasani orang, ojo suka membicarakan orang. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh pertolongan. Seperti Bu Haja Umi tadi mikirkan bagaimana menyantuni para lansia. Surgawi. Dikuras yang ada di dompet-dompet itu kekurangannya itu. Dompet ditutu-tutuno isine kosong. Isine lipstick, bedak. Ibu ya, yang pengen berubah sing apik, ayo sekarang di rumah menghadapi suami pakai baju yang lengkap seperti ini. Kayak ono embel-embel, KTP, barang kayak ono wis kabeh. Ojo daster sing wis mambu. Wes. Terus berdiri. Kalau suaminya masuk dari mana? Dari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis apik kudu nyar kabeh nyar. Ayah. Suaminya kaget, lu mari ini habis dikasih suntikan sama Pak Agus. Kepada suami harus juga yang baik, kepada sesama juga apa yang baik, apalagi kepada Allah. Ada tak ibu-ibu kadang-kadang menghadap sama Allah pakai daster sing suwek, daster suwek bolong terus ditutupi ambek ini apa rukuh. Jangan gitu, yang baik sama Allah. Sama manusia pakai dasi, sama Allah yang lengkap, yang baik kepada owner kita. Nah itu loh, kita yang proporsional aja lah bisa menempatkan yang baik. Betul nggih? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ya apa sih Pak Agus sekarang menghadapi zaman seperti ini? Semoga kita setelah ini sehat, semangat, sukses, bahagia, barokah. Bagaimana rumusnya? Bisa. B-nya adalah bersyukur. Karena disebutkan Quran surat Mulk, qalilan ma tashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Bukan sedikit, amat sedikit. Yang banyak bagaimana? Keluh kesah dan kikir. Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Sedekah itu tidak selalu duit loh ya. Senyum, berkata yang baik, menasehati, edukasi, pendidikan. Ada yang guru mungkin, itu investasi akhirat. Jelaskan, banyak orang yang punya ilmu tidak bisa. Ibu-ibu bisa masak, bisa buat ini. Terangkan, sharekan kepada orang lain. Itu investasi. Jangan remehkan, tidak banyak orang mau menerangkan dengan detail, itu tidak banyak. Sombong. Bu masak jangan asem bagaimana? Ini harus tambah ini, tambah ini, tambah itu. Ilmu itu. Ilmu. Tapi tidak semua seperti ini. Gak ngene carane, tuku wae nang toko, ono wis dadi, cemplung nang banyu, wis udeken ae, iku wis dadi. Padahal belum tentu rasanya. Mungkin enak yang raciannya ibu, tambahin laos, tambahin ini, rasanya lebih enak. Beda, make different. Anak saya chef, kamu chef, banyak chef, kamu harus punya beda. Perdalam stick and snack, make different, beda dengan yang lainnya.
Ibu-ibu sama jamaahnya, tapi beda. Ibu lebih pemaaf, ibu lebih melayani dengan sepenuh hati, ibu lebih entengan, ya beda. Nggak ketemu, ada masalah apa sih? Ngomong nang buiku lho, enak kon penjelasannya. Kita jadi problem solver, bukan troublemaker. Orang problem solver, kita rujaan, teleponan Bu Titi, Bu Tati telepon, nggak ada orangnya, diharapkan kehadirannya karena dia wise, dia ngomongnya enak, kita rindu dengan dia memberikan solusi. Coba orang itu troublemaker, kita pas arisan apa ono panganan, orang itu ketok, gak usah ketok wajahnya, ketok ngudungi tok. Lu wong iki korek cepetan buyar sik ya, buyar jajanmu delikno cepetan, lebono tas cepetan. Engko jam 11 kumpul maneh. Yo saya buyar yo titit buyar. Kenapa? Lah ketok udunge iku mau wong troublemaker mau. Ayo kita semua jadi problem solver yang enak. Ono jajan ngono wong 11, jajan ono 10 tok. Aku gak usah. Gak apa-apa. Tapi kok kiri menang omah. Ojo ngono ndak apa-apa. Sing ikhlas, ojo ngancam. Aku gak usah. Awas ya awakmu nek ono gak tak undang maneh. Ojo gitu. Ya, ngalah. Ojo kita dulu kan orang lain. Setuju? I-nya adalah iman dan imun harus terjaga. Iman sudah oke lah, Ibu 2 tahun setengah Ibu disuruh di rumah ibadah wis mesti bagus. Kan itu ingatan sama Allah. Kenapa ada work from home? Allah mengingatkan orang laki-laki nek wis kerja itu lali rumah sampai malam-malam. Padahal ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendoakan, selalu menunggu kepulangannya, selalu merindukan. Betul? Tapi kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres. Karena nggak sukses saya ngatur kok, apalagi sukses tambah. Makanya kalau ada istri yang sukses, biasanya suaminya mati duluan. Mesti itu ngenes. Ini yang nggak boleh, ini yang dolim. Kalau ibu-ibu diberi sukses, usahanya lancar semuanya, sering nyium tangan bapaknya. Pak, aku dongakno Pak, mudah-mudahan Allah ridho Pak. Aduh, matur nuwun ya Pak, yo supporte itu demi anak-anak, gak duduk demi aku kok Pak. Aku mek gawe tuku bedak tok, yo lipstik tok, yo kudung tok, yo kabeh sepatu tok, sandal tok, kabeh tok-tokan. Nah, ya. Jelas ya, gitu ya. Jadi iman sudah oke. Imun bagaimana? 5F. Fit, harus males, jangan males olahraga, menjaga kesehatan. Kena sinar matahari pagi. Olahraga yang penting moodnya harus enak. Ojo ikut-ikutan. Olahraga ikut-ikutan, usume ngene, melok ngene. Ndak, aku isoke pingpong ya pingpong. Aku isoke senam, pucu-pucu ya senam. Ojo gowes terus sampai nyicil sepeda. Wong biasane ngulek nang dapur nyicil sepeda barang. Wong iki gulek-guleke durung lunas, tampahe durung lunas, kok nyicil sepeda maneh. Sepedahe teko durung dibayar, gak iso munggah sepeda, wong gak tahu sepeda. Jungkel, nyegur got malah bundas kabeh dijahit. Kemarin ada ibu-ibu gaya sepeda listrik, dipikir gampang listrik, pingine ngegas dadi ngerem, jungkel, wong jalane nurun, jungkel, operasi kepala 2 kali. Itu namanya orang biayaan. Sorry, aku nggak iso sepedaan, aku tak jalan kaki ambil ibu-ibu muteri kampung gini. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri, maka akan ditambah. Keluar kata-kata ini untuk latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Gak usah banter-banter, liane sepedaan, panjalan jalan kaki rame-rame. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Loh, itu sapa kok maling ini?
pamer, iya toh? Ya, kalau olahraga harus sesuai ya, fit. Ada yang masih males olahraga. Aku gak iso Pak Agus angel ngurusi anak-anak ini. Sholat yang baik itu olahraga yang terbaik. Duh, sholat tahajud malam itu kertek. Kalau bangun muni, lodak. Aduh. Ya. Sholat fit, fresh. Ojo mikir sing berat-berat. Kemarin ada ibu-ibu kena kanker. Mikir apa sih Bu? Mikir anakku durung mantu. Ya mintakan sama Allah, wong jodoh itu dari Allah kok. Kira-kira livernya membesar. Gitu tak Pak? Iya. Bu, mikir yang ringan ya, bersyukur dan berbagi. Gitu Pak Agus. Iya, langsung enak. Begitu panjenengan bisa menerima saran yang baik, enak. Makanya panjenengan gampang menolong. Naik sepeda motor, ada orang nyebrang, stop, biar dia duluan. Artinya panjenengan lego. Orang itu nyebrang, tambah diberi kenikmatan sama Allah. Suatu saat semua orang macet, ibu jalan sendiri. Loh, aku kok melaku dewe, wong liya macet. Allah jawab gini, Dok. Lah kamu tadi nolong di sana ya, orang nyebrang duluan kok. Persis balasannya persis sama. Allah melihat semua. Innahu alimun bidzati sudur. Tahu yang ada di hatinya panjenengan itu Allah tahu. Ucapannya, perilakunya, semuanya terekam dan balasannya persis sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Zaman seperti ini, ujian, ada bencana, ada ini, itu pelajaran, pengingat dari Allah. Masih banyak orang yang tidak takut sama Allah. Takutnya sama KPK. Kedua takut sama BPK. Tapi masih banyak yang takut sama PKK dan Dharma Wanita. Termasuk saya. Pasien saya itu malam-malam datang ke saya, Pak Gus, dok, ada apa Pak? Pak Gus, aku pengen masuk perkumpulan suami takut istri. Ayo gabung be aku dewet jiyo. Fresh, fun, ibu yang seneng. Food, makanan. Makanan itu bukan vitamin untuk zaman seperti ini, mineral. Makanya kadang-kadang minum air degan itu mineral, minum air zam-zam itu mineral. Buatan Allah, sehat panjenengan. Mineral, ya. Sayur, buah-buahan itu mineral. Makan buah-buahan nunggu selamatan. Nah ini kalau selamatan gak tuku buah belas, ya. Kok bisa Pak Agus mineral lebih penting? 5%, vitamin 1%. Kok tahu? Lah keringat itu mineral, ludah itu mineral, kencing itu mineral. Makanya kalau keringetan aja langsung dilap, dilaten sih. Asin. Banyak kadang-kadang aku bisa anti garam, ojo anti-antian, seimbang. Aku anti gula, livermu kena. Kamu anti garam, lumpuh, gondokmu keluar. Biasa seimbang. Justru hatimu bersihkan dari penyakit hati. Itu lebih yang utama. Perbanyak istighfar. Panjangan nek umbelen sisi zamannya Covid itu mineral itu. Makanya umbelen aja langsung dilap, dilaten sih. Asin. Panjangan tidak percaya. Panjangan pas makan, orang kita kalau makan mesti keringetan loh. Keringet kan drodos. Jadi bumbu ini jadi legi malah jadi asin. Maksudnya asin, kena drodosan keringet iku mau. Ya, Bu pengen cantik, pengen sehat, 1 minggu sekali minum air degan hijau, terutama yang ada alergi. Ibu tahu sih imun turun itu apa? Gejalanya apa? Gatel. Ada tuh kadang-kadang gatel di sini. Itu imunnya turun. Yang muncul jamur. Kedua, orang imunnya turun apa? Seri di tenggorokan.
Makanya musim seperti ini aja minum air es. Air es itu menurunkan imun. Air hangat aja bagus. Aja umup, nek umup melocot lambemu. Hangat. Orang kalau imunnya turun apa? Seri tenggorokan. Kadang-kadang menelan sakit. Sariawan, ada enggak? Yang ketiga apa? Cirinya orang yang stres, imunnya turun, mencret. Ada pejabat habis diangkat, bolak-balik nang kamar mandi, ya mencret. Itu stres. Tapi apakah mencret itu nikmat dari Allah, Pak Agus? Nikmat dari Allah. Apa nikmatnya, Pak Agus? Salah satu nikmat yang banyak orang nggak tahu, duburnya panjenengan bisa nutup, mengkeret. Itu nikmat. Coba dubure gak iso nutup. Bu, ono arisan, ono pengajian gak iso mencret. Lho iki penting, Bu, rapat ranting gak iso mencret. Gak iso nutup. Pernah mikir gini? Pernah mikir? Ibu gelegeen. Hei. Itu nikmat luar biasa. Makanya alhamdulillah glegeken malah hei legone re gak iso ngentut. Kira-kira perutnya ibu melendung enggak? Pernah tah orang ngentut itu bersyukur? Kadang-kadang melaku nang pasar metu yes menengai sik goleki pindang. Iki lho mau bar dikai nikmat sama Allah. Mari muni yes iku mau. Iki malah ana koncone rame-rame dilewati. Bu, ayo nggih. Yes. Jadi mari enak ngomong-ngomong terus buyar lulu. Kenapa? Lo ngentut yang bunyi dut. Itu gak mampu. Sing bahaya itu mek ini biasa nih makannya nek gak pete, jengkol, simbukan, campur tadi siji. Jadi begitu ngentut, sut langsung sa RT mampu kabeh. Sopo rek masak enak kowe gini. Yuk kita banyak nikmat yang kita banyak kufur. Yuk kita mohon ampun kepada Allah. Yuk astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, ibu kira-kira nek pengajian sama saya sampai besok gitu mau ndak? Ibu sing mau lambeku cuwil kabeh. Ini tadi dari Mojokerto loh saya ini. Susu ambek Ibu Umi ya. Wong saya belum selesai di Mojokerto jam 7 dijemput di rumah. Selamat, alhamdulillah lancar, diberikan nikmat sama Allah, ya. B-nya bersyukur, I-nya iman dan imun terjaga. S-nya harus tetap semangat. Semangat apa? Ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Ibadah yang utama adalah sholat. Sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lainnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Gak gampang loh, istiqomah sholat itu gak gampang. Makna ada diingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Tolong jangan diperbudak dengan HP. HP-nya tinggalkan. Sholat itu saya nggawa HP. Allahu Akbar, kring diambil. Di 5 menit. Ini ayatnya gak dawa. Kulhu tok kulhu. 5 menit. Tenan terus dulu ya. Aja dikekno wong dhisik, aja dikekno wong. Sabar. Kenapa? Diperbudak HP. Sekarang HP disimpan, ayo mulai kita rintis Al-Qur'an. Supaya kita menjadi dahsyat loh Al-Qur'an itu. Asyifa loh itu. Makanya saya enggak mau diperbudak HP. Babah wong WA-WA-an be aku. Nanti ada waktunya. Aku jangan sampai jauh dari surat-surat cintanya Allah. Oh, Allah janji, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Aku nulis surat-surat cinta, tidak pernah engkau sentuh, tidak pernah engkau baca, tidak pernah engkau amalkan.
Terus sekarang kamu butuh, kamu sulit, kesakit terus dan lain sebagainya, terbelit masalah, banyu lagi sama Allah. Untung Allah itu Rahman dan Rahim, tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang tidak tahu diri. Makanya yang ada masalah banyak, yuk kesempatan kita untuk taubatan nasuha. Setelah itu perbaiki hubungan 3 pilar kepada Allah, kepada sesama, dan tambahi dengan sedekahnya. Suka menolong orang lain, insya Allah rezekimu akan tambah terus. Aku capek ini, capek, istirahat toh. Aku duit kuangel, sedekah nanti ditambah sama Allah. Aku hidup kok dijauhi sama orang, rubahlah akhlakmu yang baik. Ada orang datang, Bu, setuju Mbak, idenya Ibu panjenengan luar biasa, aku mendukung, sukses selalu. Sesuk dikirimi lontong. Sijine, Bu, aku lu semangat, panjenengan itu memang luar biasa. Sesuk dikirimi bakso. Sing sijine maneh, oke lah, sip iki untuk kemajuan kita bersama. Sesuk dikirimi gule, jangkep saulan gak masak belas. Nah dikirimi terus. Kemarin gini, Pak Agus, kiriman ayam kodoknya sudah masuk, alhamdulillah. Pak Agus, duriannya sudah sampai rumah, alhamdulillah. Ya, yang belum itu ngirim mobil, belum ada. Wah, mobilnya saya, kan ada orang yang punya mobil banyak itu ternyata apa? Ustadz sama tukang las, tukang bengkel itu, mobilnya kan ganti-ganti. Saya itu mobil apa aja pernah naik, tapi gak tahu duit. Kan itu Alphard, terus apa? Enak Alphard. Apa? Dijemput Harrier dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sama orang bengkel itu kan gitu, mesti datang sing dandani Toyota, Avanza, Corolla dan banyak. Ya, tapi dia membenahi terus. Makanya filosofi orang bengkel itu luar biasa, membenahi menjadi bagus terus. Oh, disenangi orang, rezekinya mesti datang. Oh, garapannya api, halus, persis seperti semula. Seneng deh. Ayo coba Ibu, kalau ada orang bermasalah, jangan dijauhi. Itu market kita untuk kita bisa membuat dia menjadi lebih baik. Anak yang nakal, ojo ngomong nakal dan lain sebagainya. Ini kesempatan aku untuk bisa berubah. Mindsetnya dirubah. The power of mindset. Memandang seseorang selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan, sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ayo yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Setuju nggih? Bisa. Ibu-ibu bisa menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih barokah. Ayo coba, bisa. Nah, bersyukur, iman imun terjaga, esnya semangat ibadah, semangat bekerja. Yang kalau Gunung Sari ini UMKM-nya top. Saya pernah malam-malam di sini, waduh dodolan opo yang kekil. Ada sayangnya satu, kok ndak ada yang pernah ngejak aku anduk ya. Aku lewat kok kekil, tahu campur, kabeh. Tapi ndak pernah, Pak Agus, ayo Pak Agus tak traktir. Pret. Bu, saya ingat waktu kecil dulu. Ibu sekarang kan sopo sih sing gak stres sekarang itu, sing gak mikir itu sopo. Wong koyo gini zaman nih. Tolong ibu-ibu buka jualan temulawak. Karena orang mikir sing kena liver. Lindungi dengan temulawak. Zaman saya dulu kecil ono sing es temulawak itu senengi bukan main. Kalau sekarang saya wedi es temulawak penting. Ini loh liver kita, ini loh pikiran kita sing banyak ya. Temulawak itu jual yuk boleh lah, tahu campur sate apa boleh. Temulawak itu penting. Ibu-ibu tolong kunir putih, kan semua itu punya bibit kanker. Kapan muncul? Kalau pertahanan kita lemah. Kunir putih yang sudah diakui oleh BPOM itu loh. Jadi sayur-sayuran dan lain sebagainya, kulup, ada kulup, urap-urap dan lain. Jadi ngimbangi, ada yang daging, ada yang urap-urap, ada. Kan menyebabnya kanker banyak, termasuk bakar-bakaran itu bahaya risiko kanker. Jangan terus-terusan, harus ada penyeimbangnya gitu loh. Ada guru-guru itu tidak punya pembantu, pulangnya mesti makan sate terus.
begitu mau pensiun kena kanker usus. Kita yang normal lah, sate yo, duren yo, terus simbuan yo gak masalah, tempe penyet yo. Saya itu all round, wong itu rezekinya sama Allah. Duren itu loh, orang takut makan duren. Aku tak berubah pikiranku positif. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan duren ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan duren ini. Karena mengandung serotonin untuk kreatif, inovatif, lemak tak jenuh untuk kesehatan. Sampai muncrat kan. Jadi saya makan durian itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Punggene keluar. Tapi orang yang bermasalah, kedonyan, ada pasang ring, ada diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi, ngamuan, pelit, gak tahu sedekah. Tonton durian wedi deh. Ya apa tak pangan kok gek mati. Lah konco-konco mangane kok enak. Wis aku tak ambu ae durene. Dimasuk nang kulkas, taruh tupperware kayak gini. Gak wani makan. Sate yo gitu, saya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tambah kesehatanku dengan sate ini. Lah kalau orang bermasalah, penyakitan, wedi, sate ini ditontok, kolesterolnya munggah terus. Akhirnya gak dipangan, dimut ae, wis. Ada ndak orang yang seperti itu? Tidak ada lah buatan Allah, pemberian rezeki dari Allah itu menyengsarakan kita, menyakitkan kita. Tidak ada. Makan Rasulullah contohnya, syukuri, nikmati, batasi, ajak temannya, ajak tetangganya, imbangi. Nek makan sate gulai, olahragamu tambahan, goesmu tambahan, tambahi dengan sedekahmu, gitu loh. Apa yang sulit? Yasirru wala tu'asirru. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Orang yang sulit hidupnya berarti suka mempersulit orang lain. Mempersulit suaminya, mempersulit istrinya, mempersulit anaknya, mempersulit penantunya, mempersulit tetangganya. Buatlah mudah. Semua itu orang baik. Ada kekurangannya pastilah. Makanya orang perfeksionis itu gampang sakit. Ada masalah mesti dipikir. Masalahnya gak apa-apa dipikir dewi. Kena jantung, kanker, introvert. Tapi nek kepo, terus ngomong, apa? Kena stroke. Kapan kita komentar? Kapan kita mendengarkan? Kapan kita memuji? Kapan kita memberikan motivasi? Gak cocok dengan anak, gak apa-apa. Ojo disebarkan di lain-lain orang. Suatu saat anaknya duduk gini loh, mohon maaf ya nak ya, bunda ngomong maaf kepada anaknya, mulia, bukan rendah, bukan hina, mulia, ngasih contoh, toladan. Mohon maaf bunda, menurut bunda itu kamu sudah bagus, cuman gini loh, kok gini, ojo sombong kamu itu, gini, ojo gini, gitu ya. Kita nutur bunda, insya Allah birrul walidain. Oh gitu bunda ya, insya Allah bunda jadi bagus deh. Ojo memaksakan kita seolah-olah kita paling bener, paling pinter. Anak itu punya kriteria sendiri-sendiri. Anak saya 3 enggak ada yang teruskan di kedokteran, nggak masalah. Asal kamu dengan passion, dengan akhlak mulia, dengan selalu minta pertolongan kepada Allah, barokah hidupmu. Anak seneng gambar, disuruh masuk kedokteran. Lah gambar ini kan arsitek. Kedokteran kan baca, mendeli buku gitu. Makanya orang dokter nanti kacamatanya tebel-tebel, baca terus. Nah aku enggak, tak godok, tak umbe banyu. Mangkel aku. Kayaknya kan enggak terlalu pinter. Saya enggak terlalu pinter sekolah. Apa nilai saya 9, 10, 9, 10, 9. Enggak pernah sampai 12, 13, 15. Lah opo kaken, ya. Kan dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Wah, ya anak gambar, suruh masuk ke dokteran. Aku loh pengen dokter, pengen punya anak seperti Pak Agus dokter. Sok ceramah, sok ini. Anaknya seneng gambar, anaknya bingung, anaknya stres, ibunya ya stres. Aku seneng gambar, mlebu ke dokteran. Wong aku seneng ngorek-ngorek ini, dikongkon moco terus stres arek. Tapi dia karena anak yang soleh. Aku birrul walidain, aku nek nurut ibuku pasti aku jadi orang yang baik.
takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, birrul walidain, aman. Masuk ke kedokteran, lulus wong pinter. Begitu lulus wisuda. Bunda, aku wisuda. Sudah wisuda diangkat. Bunda, aku sudah wisuda. Ini ijazahnya, ini stetoskopnya. Sekarang Bunda yang praktek. Ayo kok praktek kok. Nyo tutulen aku Bunda, tutulen dodo kuwi lho, deg-degan. Nyo. Wong dia ndak seneng. Anak saya nomor 1 dosen IT, bisa deh sedekah ngajar yang baik, jadi dosen murid teladan, terus lulus terbaik ITS, kemudian jadi dosen favorit kan. Yang kedua chef, masak, lulus IT, terus aku sekolah master chef, yes, oke, api. Begitu pandemi, masak orang tuanya, terus main IT, lulus, berjalan. Yang ketiga saintek. Kamu cok chef itu tok, banyak chef. Kamu harus punya spesial brand. Apa? Steak and snack. Perdalam steak dan snack. Dokter banyak. Dokter spesialis juga banyak. Dokter spesialis, super spesialis banyak juga. Tapi dokter umum juga banyak. Saya kan termasuk dokter yang nggak umum. Mengurusi orang-orang terminal. Siapa yang mau? Saya ini bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat lagi, dan bagaimana orang itu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Tidak ada yang mau. Wong ditanya aja, kalau saya tak jelaskan, Bu, ini obatnya ya, ini sebelum makan, ini setelah makan, Bu harus tertib seperti ini, terus sampai jam-jaman. Bu, kalau tidak jelas, ini HP saya. Sampai sekarang ada anak dengan leukemi, ibunya tanya terus kepada saya, tak bimbing terus. Ini HP saya. Tapi apa semua orang mau seperti itu? Belum tentu. Dokter, perawat, ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, iku lak ono tulisane, wocon ta. BPJS kok takon ae iki. Dimarahi deh. Orang kenapa mandang BPJS? Kalau orang yang mandang BPJS itu loh, banyak pahala, jaminan surga, barokah. Karena baik belum tentu barokah, tapi kalau barokah pasti baiknya. Orang merawat BPJS mengeluh terus. Nah singkatannya banyak pekerjaan, jasa sedikit. Itu mindsetnya negatif. Mindsetku sudah tak rubah positif. Ini makhluknya Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen nyari aku, carilah pada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya kalau ketemu orang minta-minta, itu di sebelahnya ada Allah. Nagih, mana? Bagianku sing dititipno kepada kamu itu mana? Harta yang panjang peroleh dari suami, dari anak, dari siapa, halal, toyib, itu ada sebagian miliknya orang lain. Kalau itu tidak panjenengan keluarkan, tidak disodakoi, Allah nanti yang ngambil. Dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Kanker, kecelakaan, kecemplung got, ketiban genteng, digigit anjing, iso kena paku, macem-macem. Tapi begitu panjenengan sedekah, ditahan. Ada orang ditulis takdirnya, kamu kecelakaan ini, tapi dia suka sedekah kepada ketemu orang tua, dikasih terus. Pada waktu itu kecelakaan dia, tapi mek beset. Kecelakaan dia, karena dia sedekah, ditahan. Asalnya dia mau kena batu, mau patah tulangnya, mek robek sini dok. Dahsyatnya sedekah. Ada dua dahsyat saat ini. Satu istighfar, introspeksi diri. Kedua adalah sedekah. Semoga panjenengan semua bisa. Nah, hanya terakhir adalah mudah-mudahan kita tetap aman. Bagaimana aman? Disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, tambah vitamin D, banyak doa, dan sedekah. Ada yang lebih penting untuk meningkatkan imun, yang paling dahsyat adalah fulus, duit ya. Selain fasting, puasa itu juga meningkatkan imun. Tapi Tenso Plus warna merah itu tekan langsung pikiran ini hilang kabeh ya. Makanya supaya Tenso Plus warna merah itu ada, ayo kita kerja keras, ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita ekonomi ditingkatkan. Apapun yang panjenengan punya kemampuan, ini kita lomba lagi, semua stres semuanya. Dan kalau nanti sukses, ada rezeki,
tambahi sedekahnya terus, dan tidak usah nunggu kaya. Sedekah itu tidak harus menangga kaya itu belum tentu, tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Ayo kita bisnis kepada Allah, rumati masjid, yatim piatu, fakir miskin, kemudian lansia tadi. Ojo iman sama Allah, pasti ditambah. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Orang yang bermasalah itu karena dia hitung-hitungan sama Allah, diminta sumbangan nek didilati tok, gak metu-metu didilati tok. Saya keluarkan semua yang di dompet, di tas itu. Butuh ini lansia-lansia kita, supaya lansia-lansia sehat. Tahun 26 ya Bu ya, di Malang itu. Sukses semuanya. Nggak ada pokoknya bisnis sama Allah terus sakit-sakitan, terus nggak sukses, nggak bahagia. Sukses itu bukan hanya duit tok. Sehat, putra-putri ini keterima di FK, Fakultas Kedokteran, keterima di perguruan tinggi yang diinginkan, ITB, IPB, mana yang diinginkan. Ya lewat sedekah panjenengan, lewat doanya panjenengan itu. Semoga ujiannya anak-anak kita diberi kelancaran semuanya. Semoga panjenengan ya sehat semuanya. Sing penyakitan diangkat penyakitnya sama Allah. Tetap berobat, kuatkan dengan puasa, ya, sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Orang yang berpuasa berarti berat badannya turun 2-5 kilo. Saya Ramadan yang lalu turun 4,5 kilo. Sampai sekarang saya pertahankan seperti ini. Meskipun wetenge tak rada tak tarik. Nek ngene ya ketok jemblung, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau jalan sampai kayak ibu-ibu ini yang mesti ngene, cek ketokane langsing. Di samping ngempet juga, ya. Ya. Semangat ya ibu-ibu ya, bisa ya, bangkit lagi bisa, optimis lagi bisa, ngaji lagi bisa, ojo putus asa. Kita sudah lulus sama Allah, jangan sampai amanah dari Allah ini kita sia-siakan. Setuju nggih? Mas, sekarang ada pertanyaan 1-2, silahkan. Sebelum saya tutup dengan doa, semoga doa kita ini diterima sama Allah. Pengajiannya ibu-ibu makin baik, makin rukun, makin guyup, makin membuat ekonomi ini bangkit dan Indonesia menjadi lebih maju. Monggo ngaji sehat bahagia ya.